Oke. Oke, baik. Jadi dalam teori belajar humanisme itu ya, merupakan teori belajar yang menekankan untuk memanusiakan siswa atau peserta didik. Ya, jadi ada dua yang menjadi fokus pada objek kajiannya, yaitu cara berpikir siswa. Kemudian siswa itu selain dia harus berpikir ketika belajar, dia itu harus senang gitu ya. Maka itulah dalam teori ini ditekankan emosi interpersonal, artinya emosi antar hubungan individu gitu, antara manusia satu dengan lainnya. Jadi selain kemampuan kognitifnya, maka dalam belajar itu menurut teori ini juga menggunakan perasaan gitu, Nah, jadi belajar itu tidak boleh yang namanya tertekan, belajar itu tidak boleh sedih gitu, Belajar tidak boleh karena terpaksa. Jadi belajar itu harus dengan inisiatif dan kreativitasnya, gitu, Kemudian dalam teori belajar ini melibatkan domain kognitif ya, atau cara berpikir siswa, kemudian afektif. Afektif ini berarti berhubungan dengan perasaan siswa ya, dengan sikap begitu, dan psikomotorik atau geraknya. Jadi belajar itu juga melibatkan gerak gitu, Selanjutnya, pembelajaran menurut teori belajar ini harus menekankan siswa agar cara belajar dan hasil belajarnya itu bermanfaat untuk dirinya sendiri begitu, Kemudian proses belajar dilakukan oleh siswa dan bermanfaat bagi siswa. Jadi yang melakukan belajar itu siswa, dirinya siswa, kemudian hasilnya itu bermanfaat bagi siswa. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, nggih? Baik, kita lanjut lagi. Kemudian proses belajar itu ya, jadi berawal dari manusia itu ingin tahu. Jadi belajar itu diawali dari rasa ingin tahu. Misalnya rasa ingin tahu terhadap misalnya pertumbuhan hewan atau perkembangbiakan hewan gitu, pertumbuhan tanaman gitu ya. Jadi orang belajar itu atau manusia belajar karena ingin mengetahui. Kemudian karena rasa ingin tahu tadi, ia akan memilih sesuatu yang akan dipelajarinya. Misalnya, oh hari ini saya mau belajar tentang matematika, atau hari ini saya mau belajar bahasa Indonesia dulu, dan sebagainya. Gitu, Dia akan memilih setelah ingin tahu tadi. Kemudian dia akan mengusahakan untuk menguasai materi. Jadi dia terjadilah itu proses belajar. Ada banyak ya cara untuk menguasai materi, bisa mempraktekkan, kemudian bisa melalui membaca, kemudian mendengarkan lagu itu juga bisa disebut belajar ya, terutama untuk menambah kosakata begitu, dan sebagainya. Setelah dia belajar, maka dalam teori belajar humanisme ini, siswa itu ditekankan untuk menilai dirinya sendiri, apakah sudah berhasil dalam kegiatan belajarnya. Jadi menurut teori belajar humanisme ini, penilaian belajar dari orang lain itu tidaklah penting, karena yang menilai hasil belajar itu diri siswa sendiri begitu, Nah, kira-kira saya kurangnya di mana ya? Meskipun umpan balik dari orang lain seperti guru, kemudian dari orang tua itu juga diperlukan gitu, Namun pada dasarnya dalam teori belajar humanisme itu siswa sendiri yang menentukan gitu, Apakah dia belajarnya itu hasilnya itu sudah baik atau tidak gitu, Baik, kemudian kita lanjut lagi. Nah, jadi ada beberapa prinsip ya yang dalam teori belajar humanisme. Jadi diawali dari manusia itu memiliki naluri belajar secara alami karena rasa ingin tahu tadi ya. Kita tahu dulu manusia itu kan misalnya ingin menciptakan api begitu, Nah dia akan menggosok-gosok batu gitu, pada zaman purba. Kemudian dia ingin membuat catatan, maka dia menggunakan meninggalkan gambar-gambar di goa gitu, Nah, jadi dia memiliki naluri begitu untuk belajar. Kemudian belajar itu terjadi apabila materi belajar memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Artinya apakah dia itu mendapatkan manfaat dari hasil belajarnya. Misalnya seorang siswa itu ingin belajar melukis begitu ya.
diawali dari proses menggambar. Dengan menggambar yang baik, maka didapatkan lukisan yang baik, gitu nggih. Apabila dia memiliki kebutuhan, maka dia akan tergerak hatinya untuk belajar, gitu. Kemudian belajar itu terkait dengan perubahan persepsi mengenai dirinya. Jadi berbeda dengan teori kognitif ya. Kalau kognitif itu kan perubahan persepsi mengenai sesuatu yang dipelajari begitu, mengenai hal-hal di sekitarnya. Itu kalau kognitif, teori belajar kognitif. Sedangkan dalam teori belajar humanisme, perubahan persepsi itu bukan lagi tentang lingkungannya, tetapi mengenai dirinya. Begitu, Kemudian manusia itu belajar melalui pengalaman. Jadi kita ada bahasa Inggrisnya itu disebut dengan learning by doing ya. Jadi dengan atau practice makes perfect begitu nggih. Experience the best teacher gitu nggih. Jadi manusia itu belajar melalui pengalaman langsung. Kemudian pada prinsipnya teori belajar humanisme itu dianggap bermakna apabila siswa tadi melakukannya sendiri begitu nggih. Nah, jadi ini dapat dilakukan dengan cara melakukan uji coba, kemudian praktek begitu nggih, memperagakan langsung dan sebagainya. Misal dalam pembelajaran musik ya kan. Jadi kalau kita dulu pernah ya belajar alat musik misalkan seruling begitu. Nah, bagaimana dengan seruling tadi kita dapat memainkan beberapa lagu begitu ya. Nah, itu sebelum kita dapat memainkan lagu dengan baik, nah kita akan belajar gitu ya latihan dengan seruling tadi. Kemudian pembelajaran itu akan lancar apabila siswa dilibatkan langsung. Gitu ya. Jadi ada peran aktif dari siswa dalam kegiatan belajar. Oke, baik. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum, kita lanjut lagi ya. Oke. Kemudian apa sajakah tugas guru dalam teori belajar humanisme ya? Nah, yang pertama, guru menyediakan sumber belajar bagi siswa. Jadi selain ruangan yang harus disiapkan, maka guru itu bertugas menyiapkan apa saja bahan belajar yang diperlukan oleh siswa begitu nggih. Kemudian membantu siswa atau peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya. Kita tahu ya, potensi siswa atau manusia itu terdiri dari 3 ranah. Ada ranah kognitif, ada ranah afektif, kemudian ada ranah psikomotor. Itu merupakan taksonomi Bloom ya. Nah, itu merupakan potensi dari setiap siswa. Maka dalam hal ini guru itu membantu siswa untuk dalam proses belajarnya begitu nggih. Nah, kemudian guru membuat suasana belajar yang kondusif gitu nggih. Kondusif ini dalam artian nyaman begitu ya. Misalkan ruangannya butuh pencahayaan gitu ya. Kemudian bebas dari suara bising, misalnya bebas dari suara kendaraan dan sebagainya. Sirkulasi udara yang baik. Nah, itu akan menunjang kondusivitas kelas. Kemudian cara belajar siswa itu dianggap berhasil apabila siswa mampu memahami lingkungan belajarnya. Jadi dan cara belajar dirinya sendiri. Jadi menurut teori ini gitu ya, siswa itu dianggap berhasil belajarnya apabila siswa mengenali lingkungan belajarnya. Maksudnya dia dapat menggunakan media dan sumber belajar untuk meningkatkan hasil belajarnya. Kemudian siswa itu mengetahui cara belajarnya diri sendiri gitu ya. Apakah dia itu termasuk siswa yang senang belajar melalui musik, melalui pendengaran, apakah dia termasuk senang belajar dengan visual, apakah dia senang belajar dengan gaya kinestetik. Nah, itu merupakan cara mengenali cara belajarnya sendiri. Kemudian tugas guru yaitu menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Nah, rasa ingin tahu ini diperlukan agar siswa itu kreatif, kemudian memiliki inisiatif begitu ya dalam belajar. Kemudian guru menerangkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan jelas. Misalnya, hari ini kita akan belajar mengenai biologi. Maka siswa itu diharapkan dapat memahami begitu ya, misalnya perbedaan antara hewan bertulang belakang atau vertebrata dengan avertebrata. Nah, itu harus dijelaskan dari awal begitu nggih. Agar siswa itu tidak kebingungan gitu nggih. Kemudian
Guru memanfaatkan cita-cita siswa sebagai dorongan belajar siswa. Jadi mungkin kita bisa menanyakan ya, atau apa cita-cita yang ingin dicapai, yang ingin kamu capai begitu nggih. Nah itu untuk memotivasi begitu nggih, cara belajar siswa. Baik itu tadi tugas guru dalam teori belajar humanisme. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Jadi tokoh-tokoh dalam teori belajar humanisme ini ada 4 ya. Ada Kolb, kemudian Hani Mumford, ada Habermas, yang terakhir ada Carl Rogers. Nah itu kita akan membahasnya satu-satu. Oke, baik ya. Jadi teori belajar humanisme menurut Kolb. Kolb ini mendefinisikan atau menjelaskan begitu ya, belajar humanisme itu melalui experience learning gitu ya. Learning artinya pembelajaran, experience artinya pengalaman. Jadi belajar melalui pengalaman. Jadi menurut Kolb, belajar itu merupakan proses di mana pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan itu diciptakan dan dikembangkan melalui transformasi pengalaman. Nah, penerapannya bagaimana, Pak? Ada banyak. Ada coba dan gagal atau trial and error. Kemudian ini contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita dulu belajar itu suku. Kita dulu pernah ya belajar mengenai suku bahasa Indonesia itu ya, misalkan lemari berarti le, kemudian ma, kemudian ri. Nah, itu jadi dalam atau menghitung ya, bisa jadi misalkan menghitung, kita dulu pernah ya salah menghitung itu. Nah, jadi di situ ada proses coba dan gagal. Contoh lain yaitu ketika seorang anak itu belajar naik sepeda ya kan. Di awal pasti dia akan sering jatuh begitu nggih. Tapi seiring berjalannya waktu maka dia akan semakin mahir dalam mengayuh sepeda gitu nggih. Kemudian ada memperagakan atau mendemonstrasikan. Contohnya memperagakan yaitu dalam pembelajaran pendidikan jasmani ya. Jadi misalkan ada misalkan belajar mengenai tolak peluru ya. Jadi yang pertama itu guru akan mencontohkan, kemudian nanti akan diperagakan langsung oleh siswa. Jadi dalam teori belajar humanisme ini, siswa itu yang aktif belajar, gitu. Jadi ini sama seperti mirip gitu ya dengan teori belajar konstruktivisme di mana peran belajar atau kontrol belajar itu 100% dipegang oleh siswa gitu nggih. Kemudian ada lagi praktikum ya, praktikum di laboratorium misalkan tentang fotosintesis gitu nggih. Jadi siswa itu membuktikan apakah tumbuhan yang terkena cahaya matahari langsung itu akan cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan tumbuhan yang tidak terkena cahaya matahari, misalkan itu, atau melihat sel melalui mikroskop gitu ya. Kemudian ada lagi learning by doing ya, belajar dengan cara mengerjakan. Misalkan kita dulu pernah ya belajar mengenai akar ya, itu kan harus dipraktekkan itu cara mengerjakan akar dalam matematika. Oke, baik. Kemudian, nah, ini menurut Kolb itu menekankan motivasi dari dalam diri siswa agar berhasil belajarnya. Jadi motivasi internal atau intrinsik dari dalam siswa itu sangat berarti menurut Kolb ya, agar hasil belajar siswa itu maksimal. Implikasinya siswa harus aktif dalam kegiatan pembelajaran gitu ya. Oke, baik itu tadi. Jadi tujuan diterapkan experience learning menurut Kolb tadi yaitu mengubah struktur kognitif atau cara berpikir siswa, kemudian mengubah sikap siswa. Yang ketiga ada memperluas keterampilan siswa, keterampilan gerak maksudnya ya. Kita ingat ada gross and fine motor skill. Gross motor skill merupakan aktivitas gerak yang melibatkan otot-otot besar seperti berlari, melompat, dan melempar. Kemudian ada fine motor skill, yaitu keterampilan gerak yang melibatkan otot-otot halus, gitu nggih. Contoh gerakannya seperti menjahit, mengetik, mewarnai, menulis, dan sebagainya. Oke, baik. Kemudian menurut Kolb, tahap proses belajar itu dibagi 4. Yang pertama ada tahap pengalaman nyata atau konkret
experience. Di sini siswa itu akan merasakan. Nah, dia akan merasakan pengalaman belajar yang telah disediakan oleh guru, gitu, nggih. Jadi guru itu harus kreatif ya. Beliau harus dapat mendesain, merancang pembelajaran. Nah, di sini maka siswa itu akan merasakan pengalaman nyata. Kemudian setelah merasakan pengalaman nyata tadi, masuk ke tahap pengamatan aktif gitu ya. Siswa itu akan mengamati, akan belajar. Kita tahu kan cara belajar siswa itu dipengaruhi oleh panca indera begitu nggih. Nah, salah satunya dengan cara mengamati dan reflektif. Kemudian setelah diamati dia akan merefleksikannya gitu nggih. Kemudian siswa tadi akan masuk ke tahap konsep abstrak. Setelah merasakan dan mengamati, maka siswa itu akan berpikir, oh ternyata demikian, gitu ya. Setelah siswa dapat berpikir, kemudian dia akan masuk ke tahap eksperimen aktif ya. Eksperimen itu berarti uji coba. Siswa akan melakukan trial and error tadi ya. Siswa akan bertindak, gitu ya. Baik. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Itu tadi merupakan teori belajar humanisme menurut Kolb. Kalau tidak ada, kita lanjut ke teori apa namanya? Nah ini teori belajar humanisme menurut Hani Mumford ya. Jadi menurut beliau begitu ya, dijelaskan bahwa ada 4 tipe siswa dalam belajar. Yang pertama ada siswa aktif begitu ya. Dia akan suka mencoba dan mengalami. Jadi dia karena ingin tahu tadi, maka dia mencoba gitu ya, dan memiliki pengalaman dalam belajar. Kemudian ada siswa reflektor, dia suka mengamati ya dan merefleksikan. Kemudian ada siswa teoritis gitu ya, dia ingin memahami alasan gitu. Misalkan dia mempelajari tentang hukum Newton gitu ya, jadi itu berkaitan dengan hukum gravitasi dan sebagainya begitu deh. Jadi dia ingin mencari tahu kenapa teorinya itu mengatakan demikian. Nah, kemudian dia akan mencari konsepnya. Setelah dia mengkaji antara yang di lapangan dengan yang di teori, maka dia akan mencari apakah ada hubungannya. Nah, itu jadi merupakan tipe siswa teoritis gitu ya. Kemudian ada yang dinamakan dengan siswa pragmatis gitu ya. Pragmatis itu dia suka menguji coba sesuatu. Misalkan tadi tanaman gitu ya, fotosintesis. Nah, apakah betul teori yang di buku itu? Nah, maka dia akan menguji coba gitu gitu. Nah, ternyata tadi itu Hani and Mumford ini ada kaitannya dengan teori yang sudah dijelaskan oleh Kolb tadi ya. Ini kaitannya ya. Jadi ada yang pertama ya, ada concrete experience itu di mana siswa itu akan mengerjakan ya, dia akan mencari pengalaman belajarnya. Kemudian dalam reflective observation maka siswa itu akan masuk ke tahapan sebagai reflektor gitu ya. Reflektor di sini diartikan dia akan mengamati begitu ya. Nah, kemudian masuk ke tahap belajar abstrak konseptualisasi, yaitu siswa itu akan memulai untuk memahami alasan, kemudian konsep dan hubungan begitu ya. Jadi memadu padankan antara kaji teoritik dengan kaji di lapangan begitu. Kemudian yang terakhir ada aktif eksperimen. Di sini siswa itu akan belajar untuk melakukan uji coba. Itu tadi ya. Jadi saling berkaitan antara teori Hani and Mumford ini dengan teori humanistiknya Kolb tadi. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum? Oke, kalau belum kita lanjut lagi ke teori belajar humanisme menurut Habermas ya. Habermas ini menjelaskan bahwa belajar itu ternyata dipengaruhi oleh hubungan baik siswa dengan lingkungan alam maupun sosialnya. Jadi menurut Habermas ya, jadi belajar itu ada 3, ada teknis, ada praktis, ada emansipatori. Belajar teknis itu yaitu ketika siswa itu memahami fenomena alam. Oke, baik. Fenomena alam ini contohnya gimana? Saudari Suemi hadir?
So, Fenomena alam seperti halnya ya, ya. Contohnya memahami fenomena alam itu bagaimana? Misalkan apa saja fenomena seperti alam? halnya Ya, seperti halnya yang ada di maaf ya Pak, di sini ramai. oh Cina, ya. saya baru Bisa coba ditulis di kolom chat ya, di kolom chat ya. Oke, baik. Jadi itu tadi ya, saya tunggu di kolom chat ya, Saudari Suemi. Ya, itu tadi merupakan contoh dari belajar teknis atau memahami fenomena alam. Kemudian ada belajar praktis, gitu, nggih. Nah, dalam belajar praktis ini, seorang siswa itu akan memahami orang di sekitarnya. Tentunya dalam lingkungan belajar, misal di sekolah itu ada guru, kemudian ada teman-temannya, kemudian ada apa pegawai sekolahan, gitu, nggih. Maka dia akan belajar untuk bersosialisasi. Kemudian ada kalau di lingkungan rumah berarti anak itu atau siswa akan belajar dengan orang tuanya, gitu nggih. Oke. Kemudian dalam belajar emansipatory, maka siswa itu akan memahami budaya atau kultural. Nah, bisa dicontohkan begitu. Saya mau ke saudari Nabila Mega, bisa ditulis di kolom chat ya. Contoh belajar emansipatory yaitu memahami budaya atau kultural itu gimana contohnya? Oke, tolong dituliskan di kolom chat. Oke, baik, itu tadi merupakan pembagian belajar menurut Habermas ya. Kita lanjut lagi. Nah, jadi menurut Habermas ini dia menggabungkan kemampuan kognitif atau cara berpikir dengan berperilaku. Jadi ternyata ada hubungannya pola pikir manusia itu dengan perilaku yang akan dikerjakan, gitu nggih. Yang pertama ada confluent education, yaitu memadukan pengalaman dengan belajar kognitif di dalam kelas. Jadi apa namanya? Misalkan siswa itu belajar tentang hukum apa? Selain Newton sama gravitasi ada hukum apa? Hukum Archimedes gitu ya. Nah, jadi bagaimana atau hukum kelembaman gitu. Nah, jadi dengan praktek tadi dia coba hubungkan dengan teori di dalam buku gitu ya. Nah, kemudian ada open education atau proses pendidikan terbuka ya. Nah, dalam open education ini bimbingan guru tetap diperlukan yang terdiri dari menyediakan kemudahan belajar, kemudian belajar dengan hati ya, mendiagnosis peristiwa, pengajaran, penilaian, kemudian memberi kesempatan siswa itu untuk berkembang ya dan sebagainya. Jadi kita ingat tadi ya bahwa dalam teori belajar humanisme yang ditekankan yaitu selain cara berpikir siswa, ternyata siswa itu harus belajar dengan cara yang menyenangkan gitu ya. Jadi perasaan siswa itu dalam teori belajar ini diperhatikan gitu nggih. Oke, baik. Kemudian ada cooperative learning atau pembelajaran kerjasama begitu nggih. Kooperatif ini artinya kerjasama. Merupakan fondasi yang baik diperlukan untuk meningkatkan dorongan belajar berprestasi siswa. Ya, oke. Jadi kerjasama. Jadi bagaimana siswa itu dengan kerjasama maka dapat meningkatkan prestasinya. Jadi penerapannya yaitu siswa itu dibagi menjadi tim kecil 4-5 orang gitu, kemudian siswa didorong untuk bekerja sama. Nah, nanti siswa yang berprestasi dalam kerja kelompoknya akan diberikan hadiah. Gitu nggih. Tekniknya ada 4 ya, ada tim game turnamen, tim achievement division, ada jigsaw dan group investigation. Oke, baik. Dalam jigsaw ini contohnya ketika teman-teman mahasiswi presentasi kemudian yang lain mendiskusikan. Nah, itu termasuk penerapan dari jigsaw ya. Jadi ada kerjasama kelompok begitu untuk mempresentasikan hasil belajarnya, kemudian nanti terjadi diskusi gitu nggih. Oke, baik, kita baca dulu kolom chat ya. Oke. Oke, tadi Nabila. Ya, baik. Sinyalnya jelek jadi keputus. Ya, nggak apa-apa. Oke, baik. Kita lanjut lagi ya.
Oke, jadi itu tadi merupakan teori belajar menurut Habermas. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum, kita lanjut lagi ke seorang ahli berikutnya, yaitu Carl Rogers ya. Jadi menurut Carl Rogers itu dia kurang menaruh perhatian pada cara kerja proses belajar. Jadi proses belajar menurut beliau itu kurang diperhatikan gitu ya. Jadi tetapi Carl Rogers ini lebih menekankan pada fungsi belajar mandiri. Bagaimana siswa itu mandiri dalam proses belajarnya. Gitu nggih. Jadi kemandirian itu bisa diwujudkan dengan inisiatif, ada kreativitas begitu nggih. Siswa dalam belajar. Misalkan menentukan saya mau belajar berapa jam, kemudian apa yang mau saya pelajari, saya mau belajar dengan siapa, dengan media apa, nah itu. Kemudian menurut Carl Rogers, belajar itu terjadi apabila ada keterlibatan intelektual dan emosional. Jadi selain intelektualnya yang berkembang, maka emosionalnya siswa itu juga harus dipikirkan ketika pembelajaran itu berlangsung. Nah, menurut Carl Rogers ini, belajar dikatakan bermakna apabila melibatkan aspek pikiran dan perasaan. Sebaliknya, belajar dikatakan tidak bermakna apabila hanya melibatkan aspek pikiran namun tidak dengan perasaan siswa. Jadi mood belajar menurut Carl Rogers ini penting ya. Jadi ada kalanya siswa itu tidak mood untuk belajar, maka dia harus mengalihkan perhatiannya pada hal-hal yang bermanfaat gitu nggih. Oke, baik, kita baca ada chat ini. Oke, saudari Suemi memberikan contoh ya, yaitu kita meneliti sesuatu di lingkungan alam secara benar dan lebih mengenali lingkungan. Oke ya. Jadi belajar di lingkungan tadi contohnya yaitu seperti misalnya kita belajar tentang kebersihan ya, kebersihan, kelestarian alam. Ternyata dengan alam yang bersih begitu ya, yang terbebas dari sampah itu dapat menghindarkan kita dari banjir, misalkan seperti itu ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Saudari Suemi yang telah menjawab pertanyaan. Oke, baik. Kita lanjut ke selanjutnya ya. Oke. Nah, jadi Carl Rogers ini merumuskan prinsip belajar ya. Ada banyak ini ya. Kita bahas satu-satu. Jadi menurut beliau bahwa manusia itu memiliki keinginan alami untuk belajar. Sebab manusia itu memiliki rasa ingin tahu. Jadi belajar itu pada hakikatnya tidak perlu dipaksa ya, tidak perlu disuruh gitu ya. Karena manusia itu memiliki naluri atau keinginan alami untuk belajar gitu ya. Kemudian menurut beliau, belajar itu lebih cepat terjadi dan lebih bermakna apabila alat belajar itu relevan dengan kebutuhan siswa. Misalkan kalau penerapannya di kelas ya, kita dalam perkuliahan itu membutuhkan LCD proyektor itu ya. Nah, ketika media belajar itu kita dapatkan dan kita menggunakannya, maka proses belajar itu lebih cepat terjadi gitu. Itu menurut Carl Rogers gitu ya. Kemudian proses belajar dapat ditingkatkan dengan mengurangi ancaman dari luar. Misalkan ketika anak itu mendapatkan nilai 40 gitu ya, nah, maka menurut Carl Rogers ini, menurut teori belajar humanistik, anak itu tidak boleh dimarahi gitu ya. Karena kalau dimarahi atau mendapatkan ancaman, maka proses belajarnya itu akan terganggu. Itu menurut teori belajar humanistik ya, atau humanisme. Kemudian prinsip belajar menurut Carl Rogers yaitu belajar secara partisipatif lebih efektif dibandingkan dengan stimulus. Kita ingat ya, belajar secara partisipatif itu berarti ada inisiatif dan kreativitas siswa begitu ya. Nah, itu akan lebih efektif dibandingkan dengan belajar dengan stimulus. Nah, kalau kita bahas stimulus berarti kita ingat teori behaviorisme ya, atau pengkondisian dari guru. Nah, jadi menurut Rogers ini siswa itu akan lebih lebih tepat guna begitu ya. Efektif itu artinya tepat guna belajarnya ketika dia itu memiliki partisipasi belajar yang baik. Kemudian
belajar dengan inisiatif yang melibatkan pikiran dan perasaan, maka hasil belajarnya akan lebih baik dan tahan lama. Ya, jadi ada dua ya poinnya ini. Jadi ada pikiran, kemudian ada perasaan. Ya, jadi apa bedanya teori belajar humanisme dengan yang lain? Yaitu dalam teori belajar ini dijelaskan bahwa ternyata ya selain pikiran siswa itu, cara berpikir siswa yang penting dalam proses belajar, yaitu dalam belajar itu siswa harus guru itu harus memahami perasaan belajar siswa, gitu ya. Kemudian kebebasan, kreativitas, dan kepercayaan diri itu dapat ditingkatkan berdasarkan penilaian oleh diri sendiri. Jadi menurut Rogers ini penilaian dari orang lain tidak begitu penting karena siswa sendiri yang akan menilai proses belajarnya begitu ya. Jadi ada kebebasan, ada kreativitas, ada kepercayaan dirinya itu tumbuh karena adanya penghargaan dari diri sendiri begitu. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Oke, jadi Carl Rogers ini juga mengemukakan begitu ya konsep belajar fasilitatif. Apa itu konsep belajar fasilitatif? Yaitu kemampuan guru untuk menciptakan kondisi yang mendukung terjadinya pembelajaran dengan baik maksudnya ya, berupa pemberian empati, kemudian penghargaan dan umpan balik. Empati itu maksudnya ketika siswa itu kesulitan, maka guru itu akan membantu proses belajarnya. Kemudian ketika siswa itu sedih, maka guru itu menghibur. Nah itu seperti itu contoh dari empati ya. Kemudian ada penghargaan. Ini misalkan siswa itu berprestasi, maka dia diberikan piala, misalnya seperti itu, atau piagam ya. Jadi siswa itu merasa ada kebanggaan, ada progres atau kemajuan hasil belajarnya. Kemudian umpan balik, apa yang dinamakan umpan balik? Yaitu ketika misalkan nih siswa mengerjakan tugas, kemudian diserahkan ke gurunya. Nah, guru memberikan nilai. Nah, dari nilai itu maka guru memberikan saran. Nah, itu atau menjawab pertanyaan dari siswa itu merupakan umpan balik ya. Oke. Jadi manfaat dari konsep belajar fasilitatif yaitu menurut penelitian yang dilakukan Carl Rogers dapat mengurangi angka siswa membolos gitu ya dan meningkatkan hasil belajar akademis siswa karena siswa merasa diperhatikan tadi ya sehingga dia lebih termotivasi untuk datang ke sekolah. Kemudian dengan bantuan guru maka hasil belajarnya itu akan meningkat gitu nggih. Kemudian ini ada beberapa karakteristik guru fasilitatif yaitu yang pertama merespon perasaan siswa. Bagaimana guru ini peka terhadap perasaan siswa. Misalkan siswa merasa bosan, maka guru itu harus memberikan variasi belajar. Mungkin dengan cara memberikan video hiburan gitu nggih. Misal diputar itu video tentang yang dapat menghibur siswa gitu nggih dan sebagainya. Kemudian mengapresiasi ide siswa dalam berinteraksi. Jadi misalkan ada siswa itu mengajukan ide, "Bu, saya kok tidak sependapat ya," misalkan. "Kalau pendapat saya seperti ini." Nah, itu maka guru itu harus mengapresiasi begitu ya, untuk mendiskusikan bersama dengan teman yang lainnya. Kemudian karakteristik yang lain yaitu mengajak siswa untuk berdialog ya. Jadi pembelajaran itu tidak hanya satu arah dari guru ke siswa begitu ya. Jadi ada yang namanya percakapan antara guru dan siswa, kemudian siswa dengan guru maupun siswa dengan siswa dan sebagainya. Kemudian guru itu menghargai siswa dengan cara tersenyum gitu ya. Oke. Oke, baik. Jadi ternyata senyum itu sangat meskipun sederhana tapi bagi siswa itu merupakan hal yang berkesan gitu nih. Oke, baik. Baik, itu tadi yang dapat dijelaskan ya, konsep belajar fasilitatif menurut Carl Rogers. Nah, kemudian kita masuk ke penerapan teori belajar humanisme ya. Jadi misalkan penerapannya yaitu guru mendorong siswa aktif belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi guru di sini tugasnya memberikan dorongan ya, bukan lagi stimulus. Karena kalau guru memberikan stimulus nanti kita masuknya ke teori belajar behaviorisme.
Jadi kita tahu ya, kita ingat kemarin gaya belajar siswa itu ada 3 ya, ada kinestetik atau dengan cara mempraktekkan, kemudian ada gaya belajar apa namanya visual atau melihat, misalkan melihat video, membaca, gitu dan sebagainya. Kemudian ada gaya belajar itu mendengarkan atau apa kemarin disebut apa kemarin mendengarkan itu. Misalkan mendengarkan lagu ya, mendengarkan ceramah dan sebagainya. Kemudian guru dapat menerapkan variasi pembelajaran agar siswa tidak bosan. Oke, kemudian guru memahami perbedaan karakteristik belajar siswa. Bahwasanya siswa itu dalam belajar berbeda-beda prosesnya gitu dan memastikan bahwa siswa itu dapat belajar dengan baik. Bagaimana siswa itu kondusif belajarnya di dalam kelas gitu Artinya tidak terganggu oleh teman-temannya maupun dari luar, dari suasana di luar kelas. Kemudian guru dapat memastikan adanya perhatian dan keterlibatan siswa dalam materi belajar. Ya, jadi selain keaktifan dan kreativitas maupun inisiatif tadi, ternyata perhatian dan keterlibatan siswa itu dibutuhkan ya dalam menerapkan teori belajar humanisme dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu guru dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya, kemudian berdiskusi, menjelaskan penemuan atau hasil belajarnya, serta menerapkan materi belajarnya. Misalkan dia hari ini sudah belajar mengenai, misalkan kalau di olahraga ya, siswa itu sudah belajar mengenai cara melakukan atau teknik ya, teknik melakukan servis dalam bola voli. Maka guru itu atau siswa gitu ya, siswa itu dapat menerapkan hasil belajarnya tadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam prakteknya dia dapat bersosialisasi melalui permainan voli di masyarakat. Dia dapat melakukan teknik servis bola voli tadi dengan benar. Gitu contohnya. Oke, baik. Itu tadi merupakan penjelasan mengenai teori belajar humanisme ya. Jadi intinya ada 2. Yang pertama menekankan selain cara berpikir siswa atau kognitifnya, teori belajar ini juga menekankan pada aspek perasaan siswa. Jadi perasaan siswa itu ditekankan dalam teori belajar humanisme. Begitu nggih? Tadi tokohnya ada 4, ada Kolb, kemudian ada siapa lagi tadi? Ada Carl Rogers begitu ya, ada Huberman. Oke, baik. Baik, itu tadi penjelasan yang dapat atau penguatan materi begitu ya yang dapat diberikan oleh Pak Hanim. Oke, sekian dan terima kasih. Semangat selalu. Oh, ini sudah hadir ya, Saudari Alfias Dwianti. Hadir? Iya, Pak. Oke, itu tadi ya merupakan penguatan materi. Ini kira-kira sudah siap dengan presentasinya belum? Ya, sudah siap dengan PPT-nya, nggih? Monggo. Waktunya presentasi. Ini panggilannya siapa? Saudari Alfias Dwianti ini. Alfias. Iya, Pak. Oh iya. PPT-nya sudah disiapkan ya? Sudah. Oh iya, monggo, monggo. Iya. Monggo presentasi di itu ya, di share screen bisa ya? Kalau tidak bisa melalui WA-nya Pak Hanim aja. Tolong dikirim ke WA-nya Pak Hanim, nanti saya bantu share screen PPT-nya. Mana, Saudari Alfias?
Yuk, waktunya terus berjalan. Saudari Alfias. Oke, ditunggu ya. PPT-nya bisa di-share aja. Nanti Pak Hanim bantu share screen. Oke, baik, sambil menunggu ya, sambil menunggu apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai teori belajar humanisme yang sudah kita bahas sebelumnya tadi? Oke, baik, kalau saya bertanya, kira-kira boleh tidak seorang guru itu memodifikasi, dia mau menggunakan teori belajar yang mana dalam pembelajaran di kelas? Boleh tidak? Saya mau tanya ke Saudari Iklima, hadir ya? Hadir, Pak. Oke, oke, baik-baik. Jadi kira-kira boleh tidak seorang guru itu menerapkan misalkan hari ini mau menerapkan teori belajar behaviorisme, kemudian besok menerapkan teori belajar humanistik gitu atau humanisme. Boleh tidak mengganti-ganti teori belajar itu dalam penerapan pembelajaran di kelas? Kira-kira boleh, mboten? Boleh. Boleh. Alasannya? Agar murid tidak bosan. Ya, oke, baik, terima kasih ya jawabannya. Jadi betul tadi yang disampaikan bahwa guru itu boleh memodifikasi teori belajar mana yang akan digunakan begitu ya dalam pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya agar siswa tidak bosan gitu ya. Kemudian agar misalkan untuk mendisiplinkan siswa itu maka dapat diterapkan teori belajar behaviorisme. Nah, ketika siswa itu mulai jenuh, maka dapat diterapkan teori belajar humanisme. Kemudian ketika misalkan ya nilai atau rata-rata nilai kelas itu misalkan mulai menurun, maka dapat diterapkan teori belajar kognitif. Itu ya. Kemudian begitupun dengan teori belajar konstruktivisme. Jadi semua tergantung kebutuhan ya. Jadi oke, baik.
Iya, oh iya. Tidak ada sinyal. Oke, baik. Saudari Alfias, sudah ya? Sudah siap ya presentasi? Oke, baik. Sambil saya ingatkan lagi, ya. Jadi minggu depan sebelum puasa itu diharapkan semua mahasiswi sudah mengumpulkan UTS-nya, begitu, nggih? Nah, terakhir itu ya, pokoknya malam sebelum puasa itu. Nah, sambil ditunggu nanti, soalnya Pak Hanim punya kewajiban menyerahkan nilai UTS gitu ya ke koordinator UNU Blitar, gitu, nggih. Ya, nanti kalau belum mengumpulkan nilainya nggak keluar gitu, nggih. Kalau sudah mengumpulkan insya Allah nilainya keluar. Oke, ada chat dari saudari Suemi. Apakah belajar teknis itu hanya berhubungan dengan alam saja? Oke, jadi kita coba jawab ya. Apakah belajar teknis itu hanya berhubungan dengan alam saja? Gitu, nggih. Jadi jawabannya adalah iya. Jadi menurut Habermas tadi ya, belajar teknis itu memang memfokuskan pada memahami fenomena alam. Misalkan fenomena alam ini luas ya. Kita mengartikan misalkan kita belajar tentang hukum gravitasi, kemudian kita belajar tentang siklus hujan, kita belajar tentang perkembangbiakan hewan ya. Jadi luas sekali memahami fenomena alam. Alam itu kan isinya ada banyak ya, ada tumbuhan, ada flora, ada fauna ya, kemudian ada lagi apa namanya? Di dasar laut itu, kemudian kita belajar di apa? Hmm, tentang geografi gitu ya, luas sekali ya. Nah, itu kalau kita mengartikan fenomena alam. Kalau ditanya apakah belajar teknis hanya memahami fenomena alam, ya jawabannya ya begitu ya. Sebab kalau nanti belajar mengenai manusia, maka akan masuk ke ranahnya belajar praktis menurut Habermas. Kemudian kalau kita belajar kultur ya, misalkan kalau budaya di Jawa Timur itu ada misalkan tari topeng Malangan gitu ya. Nah, kemudian ada apa? Jaranan, kemudian ada reok Ponorogo. Nah, kita mempelajari kultur itu maka nanti masuknya ke belajar emansipatori. Begitu nggih, saudari Suemi, mudah-mudahan terjawab. Oke. Ya, terima kasih. Baik, sama-sama. Sama-sama ya. Oke. Oke, ini ada PPT-nya. Oke, yang sudah di-share ya. Coba kita. Oke, nanti jadi teknisnya Pak Hanim share screen, kemudian presentasi ya oleh saudari Alfias. Nggih. Ntar saya download dulu filenya. Oke, bentar masih proses download ya.
Oke, baik. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah, ya. Monggo, Saudari Alfias dipersilakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 atas nama Alfias Duyanti dan Istiqomita akan mempresentasikan tentang teori humanisme. Teori humanisme ialah proses belajar yang harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Adapun tokoh-tokoh dari teori humanisme: 1. Arthur Combs dan Abraham 2. Abraham Maslow 3. Carl Roger. Adapun dari kekurangan dan kelebihan dari belajar humanisme ini, peserta didik kekurangannya ialah peserta didik kesulitan dalam mengenali diri dan potensi yang ada pada diri mereka. Dan kelebihannya, dalam pembelajaran pada teori ini, siswa dituntut untuk berusaha lambat laun mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Sekian dari kelompok 5. Bila ada salah kata, mohon kasih tanya jawab. Oke, baik. Dilanjut dengan sesi tanya jawab ya. Adakah yang ingin menanyakan ke saudari pemateri? Saya, Pak. Oke, baik. Tolong disebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iklimah Aliaduna mau bertanya. Apa yang menjadi kriteria keberhasilan dalam menerapkan teori belajar humanisme? Sudah. Kriteria keberhasilan dalam menerapkan teori belajar humanisme. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Bu Fatim ya. Tolong dijawab oleh saudari pemateri. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh melalui chat maupun open mic ya. Dipersilahkan. Ya, minimal ada 4 pertanyaan ya, kalau bisa.
Boleh saya jawab dahulu, Pak? Oke, dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Iklima Aliadina. Apa yang menjadi kriteria keberhasilan dalam menerapkan teori humanistik? Yang menjadi kriteria keberhasilan dalam teori ini ialah pelajar tersebut dianggap berhasil jika siswa memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Yang mana siswa tersebut bisa merasa senang, bisa memiliki semangat yang tinggi, serta bisa memiliki inisiatif dalam belajar. Juga mengalami perubahan pola pikir dan meningkatkan kepercayaan dirinya sendiri. Jika semua kriteria yang saya sebutkan tadi sudah ada dalam dirinya, maka teori belajar humanistik ini bisa dianggap berhasil. Bisa dipahami? Dan saya akan menjawab dari pertanyaan Bu Fatim. Teori humanistik menurut Abraham Maslow. Abraham Maslow melahirkan suatu teori dalam humanistiknya, yaitu teori motivasi yang disebut hierarchy of need, yaitu teori kebutuhan yang disusun secara bertingkat. Tingkat paling dasar adalah kebutuhan fisiologis dan tingkat teratas atau pucuk adalah kebutuhan aktualisasi diri. Bisa dipahami, Bu Fatim? Dijelaskan lagi, kurang jelas. Teori humanisme menurut Abraham Maslow yaitu teori motivasi yang disebut dengan hierarchy of need, yaitu teori kebutuhan manusia yang disusun secara bertingkat. Tingkat yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologis, dan tingkat teratas atau tingkat yang paling puncak ya adalah kebutuhan aktualisasi diri. Hal ini menurut Abraham Maslow. Gimana Bu Wati?
Halo, ada pertanyaan dari saudari Nabila Mega? Ya, sebentar, Pak. Iya. Satu lagi yuk pertanyaan, biar pas 4. Mbak, waktunya jalan terus. Mari. Baik, saya menjawab pertanyaan dari Nabila Mega. Dalam proses pembelajaran teori humanistik ini masih susah untuk diuraikan ke dalam cara praktis yang sistematis untuk diterapkan. Akan tetapi, teori ini juga memiliki gagasan, konsep, misi, dan taksonomi yang bisa membuat guru bisa terbantu dalam meningkatkan mutu manusia. Bagaimana, Nabila Mega? Baik, ada yang bertanya lagi? Oke, baik. Saudari Nabila Mega, sudah jelas, nggih? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, dapat ditutup. Saudari Alfias, dapat di closing. Baik, sekian dari saya Istiqonita dan Alfias Duyanti. Bila mana ada salah kata dalam proses presentasi, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita bahas satu-satu ya pertanyaannya tadi ya. Yang pertama dari tadi sudah dijawab ya oleh tim pemateri. Bentar, ini mic-nya siapa ini? Oh iya. Tolong di-mute dulu ya mic-nya. Pak Ani mau menjelaskan. Oke, jadi pertama dari Saudari Iklima, ya, kriteria penerapan keberhasilan teori belajar humanisme, ya. Jadi kita kembali ke tadi bagaimana siswa itu dapat beradaptasi dengan lingkungan belajarnya dan mengenal ya cara belajarnya. Kemudian juga dapat dilihat dari hasil belajarnya siswa begitu ya, apakah terjadi peningkatan nilai belajarnya naik setelah diterapkan itu tadi. Kemudian apakah siswa itu memiliki inisiatif begitu ya. Kalau dia memiliki inisiatif dan kreativitas berarti dia sudah mandiri dan dapat dikatakan begitu sukses dalam menerapkan
teori belajar humanisme. Oke. Oh, ini ada yang izin ya. Oke, waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam, saudari Winda, izin mengantar ibu periksa. Oke, hati-hati di jalan. Oke, begitu nggih. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Bu Fatim ya, teori belajar menurut Maslow. Jadi teori belajar menurut Maslow ini ya humanistik ya. Jadi teorinya Maslow itu mengenai kebutuhan manusia ya. Salah satunya kebutuhan tentang aktualisasi diri. Jadi aktualisasi diri ini salah satunya bagaimana meningkatkan kompetensi individu begitu ya melalui proses belajar. Nah, jadi kalau dihubungkan berarti dengan teori belajar humanisme gitu nggih. Nah, itu tadi. Jadi oke. Jadi itu tadi dapat diterangkan bahwa teori belajar humanisme yang menekankan gitu ya, cara berpikir dan perasaan siswa itu ya. Nah, itu dalam belajar itu maka dapat meningkatkan kompetensi dirinya sehingga kebutuhan aktualisasi diri tadi dapat terpenuhi. Begitu nggih, Bu Fatim. Kemudian ada pertanyaan dari Nabila Mega. Apa yang mungkin terjadi bila diterapkan teori humanisme begitu ya? Maka ketika teori ini diterapkan, maka proses pembelajaran itu akan menjadi bermakna. Apabila siswa itu sudah mandiri begitu ya. Apabila tidak mandiri, maka teori belajar ini tidak dapat diterapkan. Maka kalau kita menjumpai ada siswa yang malas-malasan dalam belajar, itu lebih cocok diterapkan teori belajar itu ya, stimulus itu ya, behaviorisme, kemudian kognitif itu lebih cocok diterapkan. Baik, begitu nggih. Sekian yang dapat Pak Hadim jelaskan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Begitu nggih. Kita lanjut ke materi berikutnya, ke mata kuliah selanjutnya yaitu tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus ya, mata kuliah perkembangan peserta didik. Ini yang presentasi yaitu siapa ini? Nila, saudari Nila dan Novia. Hadir? Bentar ya, adzan.
Oke, baik, kita lanjutkan ke materi perkuliahan ya. Saudari Nila dan Novia, apakah sudah siap dengan presentasinya? Hadirkah? Oke, kalau belum hadir ya, dilanjutkan penguatan materi dulu ya dari Pak Hanim begitu, Ki. Untuk nanti kalau hadir nanti biar disampaikan materinya oleh tim pemateri begitu ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus, Ki. Saudari Nila dan Novia, apakah hadir? Belum ya, belum ada jawaban ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Ya, oke. Saya izin menanyakan dulu, apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Oke ya, ini PPT-nya tadi Pak Hanim belum sempat mencari gambarnya ya. Nah, ini tapi sudah sempat membuat PPT-nya begitu, oke. Nah, nanti gambarnya atau yang butuh videonya nanti bisa apa namanya dicari di YouTube begitu, oke. Atau nanti WA Pak Hanim gitu, misal ada materi yang belum jelas nggak apa-apa gitu, oke. Oke, jadi anak berkebutuhan khusus, apa yang kita pahami begitu tentang anak berkebutuhan khusus? Saya mau tanya dulu ke saudari Iklima ya. Kira-kira apa yang dibayangkan ketika mendengar anak berkebutuhan khusus? Mana Pak? Ya, iya boleh langsung dijawab. Gimana Pak? Jadi ketika mendengar anak berkebutuhan khusus, apa yang dapat dijelaskan tentang anak berkebutuhan khusus itu apa? Belum ada bayangan? Belum Pak. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih jawabannya. Ya, sambil dijelaskan begitu, oke? Jadi pertemuan hari ini dibuka dengan ada pembukaannya, yaitu anak berkebutuhan khusus itu membutuhkan orang tua atau caregiver yang penyayang dan tangguh untuk mendampinginya agar dapat berkembang secara optimal. Ya. Nah, jadi kita tahu ya, kalau kita pernah observasi atau melakukan pengamatan di SLB begitu, sekolah luar biasa. Nah, itu maka kita akan dapati anak autis begitu, kemudian ada anak yang mengalami keterbelakangan mental. Nah, itu membutuhkan perhatian dari lingkungan sekitarnya agar membantu tumbuh kembangnya secara optimal, gitu ya. Oke, itu tadi pembukaan materinya. Kemudian anak berkebutuhan khusus ya, itu berkaitan dengan keterbatasan atau disability ya. Disabilitas. Kita kalau pernah mendengar ini jalur atau jalannya khusus penyandang disabilitas, misalnya orang menggunakan kursi roda begitu, kemudian ada orang itu, maka kita tidak boleh menggunakan itu jalurnya orang disabilitas tadi. Misal kalau kita mau naik gedung ya kan, itu ada jalur khusus kursi roda begitu, Tuh, jadi kalau dikaitkan dalam bidang pendidikan, ABK itu merupakan peserta didik penerima layanan pendidikan khusus. Pertanyaannya begini,
bolehkah dalam pembelajaran itu anak berkebutuhan khusus digabung dengan siswa normal? Pertanyaannya gitu. Saya mau tanya ke ini dulu, saudari. Oke, siapa ini? Saya tanya ke Bu Fatim. Bu Fatim, hadir? Iya, Pak, Oke, hadir. ya. Jadi boleh tidak dalam pembelajaran itu anak berkebutuhan khusus digabung dengan siswa normal itu boleh tidak dalam satu kelas? Saya mau tanya dulu. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Alasannya? Soalnya biasanya di sekolah kayak biasanya Pak namanya SLB. SLB. Iya, deh. Itu kan disendirikan yang normal sama yang tidak. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Bu Fatim. Oke, baik, Pak, terima itu tadi merupakan pendapat dari Bu Fatim ya, bahwa tidak boleh digabungkan karena ada tempatnya sendiri begitu nggih bagi anak berkebutuhan khusus. Apakah betul seperti itu? Maka akan terjawab pada penjelasan materi selanjutnya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi ya. Oke, jadi kita tahu definisinya dulu ya. Jadi apakah yang disebut dengan anak berkebutuhan khusus itu atau exceptional children ya. Jadi anak berkebutuhan khusus itu merupakan anak yang memiliki perbedaan karakteristik individu, baik dari dalam ya maupun dengan cara dia berinteraksi dengan lingkungannya begitu ya, yang signifikan. Mengalami kesulitan dalam berinteraksi dan memenuhi tuntutan lingkungan sosial, sehingga membutuhkan pendidikan dan pengajaran khusus untuk dapat mengembangkan potensinya. Itu ya, potensi akademik ya, dalam artian potensi berprestasinya. Oke, jadi memerlukan ini tadi kata kuncinya ada pendidikan dan pengajaran khusus begitu ya. Ya, jadi betul tadi yang dijelaskan oleh Bu Fatim, ada tempatnya sendiri begitu ya. Oke, ternyata dalam memahami anak berkebutuhan khusus itu di Indonesia terdapat ya kurikulum namanya pendidikan inklusi. Kalau dari definisinya, pendidikan inklusi itu merupakan layanan pendidikan yang mengakomodasi dan melibatkan semua anak dalam kelas yang sama. Jadi tidak dibedakan dalam kelas itu anak yang normal dengan anak berkebutuhan khusus tadi, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kemampuan individual anak. Oke, jadi ternyata itu boleh ya digabung, Bu Fatim, dalam pendidikan inklusi ya. Jadi di kelas itu nanti ada namanya guru wali kelas, kemudian ada guru pendamping khusus, begitu nggih. Guru pendamping khusus ini ya, guru pendamping khusus ini yang nanti mendampingi memperhatikan begitu ya, dan mengajarkan sesuatu kepada siswa atau anak berkebutuhan khusus. Ternyata boleh Bu digabung. Namanya pendidikan inklusi dalam kurikulum di Indonesia. Gitu nggih? Oh, nggih, Pak. Nggih. Oke, sudah terjawab nggih. Meskipun dipisah juga boleh, tapi ternyata digabung juga boleh. Namanya pendidikan inklusi, begitu nggih. Tapi harus ada pendampingnya khusus ngatur, Pak. Iya, betul. Jadi ya, betul. Jadi ada guru pendamping khusus tadi. Nah, itu kata kuncinya di situ, Ibu. Baik, kita lanjut lagi nggih. Nah, jadi beberapa jenis disabilitas siswa berkebutuhan khusus ya. Pertama ada gangguan pendengaran ya. Karena gangguan pendengarannya tadi, maka anak tadi akan kesulitan untuk berbicara ya. Karena dia kesulitan memahami bahasa di sekitarnya. Karena dia tidak dapat mendengarkan gitu, sehingga dia kesulitan untuk berbicara. Maka digabung antara tunarungu dan wicara. Gitu, kemudian ada gangguan penglihatan atau tunanetra begitu ya. Kemudian ada gangguan fisik dan gerak ya, atau disebut dengan tunadaksa. Nah, seperti misalnya ada anak yang menggunakan kursi roda begitu ya, dan sebagainya. Kemudian ada gangguan intelijensi ya, atau tunagrahita. Nah, gangguan intelijensi ini bisa juga disebut dengan gangguan mental begitu ya. Kemudian ada autisme ya.
Autisme ini berbeda dengan Down syndrome ya. Kalau Down syndrome itu pertumbuhan fisiknya itu jalan terus, tapi pemikirannya, cara dia berpikir itu masih seperti anak-anak berusia 8 sampai 9 tahun. Itu Down syndrome. Kalau autisme itu sampai saat ini belum ditemukan metode yang tepat ya untuk yang efektif begitu untuk menyembuhkan ya. Nah, salah satunya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara memberikan perhatian khusus begitu ya kepada anak atau siswa begitu ya yang mengidap gangguan autisme. Kemudian ada gangguan pemusatan perhatian atau ADHD ya. Ini bisa anak itu misalkan terlalu aktif begitu, hyperaktif sehingga dia kesulitan untuk memusatkan perhatiannya pada materi pelajaran. Kemudian ada gangguan emosi dan perilaku atau disebut dengan tunalaras ya. Bagaimana dia tidak dapat mengendalikan emosinya sehingga perilakunya pun tidak terkendali. Begitu nggih, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke, sekarang pendidikan ABK bagi PGSD. Nah, ini kan kita jurusan PGSD ya. Mengapa kita perlu untuk mengkaji begitu ya, membahas tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus, yaitu agar kita dapat melakukan intervensi dini terhadap masalah gangguan dan kelainan tumbuh dan kembang anak. Nah, itu nanti jadi ada tesnya ya. Jadi sebelum divonis anak itu mengidap gangguan ini, apakah anak itu dapat diobservasi, diamati dulu ya. Jadi tidak sembarangan memvonis anak begitu ya. Kemudian kita sebagai dari jurusan PGSD ini belajar pendidikan anak berkebutuhan khusus agar dapat memberikan stimulus gitu ya atau perlakuan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak. Nah, karena karakteristik anak itu kan berbeda-beda ya, kebutuhannya pun juga pasti berbeda. Jadi harapannya sehingga diharapkan anak itu dapat mengalami tumbuh dan berkembang secara optimal. Gitu, nggih. Oke, yang pertama ada gangguan pendengaran sehingga tidak dapat berbicara, gitu nggih. Yang pertama ada anak tunarungu begitu nggih, adalah mereka yang pendengarannya tidak berfungsi sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan khusus. Gangguan ini bersifat permanen. Kalau kita bisa bahas ya, kita bedakan antara tuli dengan gangguan pendengaran itu ternyata berbeda ya. Kalau tuli itu kan sifatnya sementara ya. Kemudian tuli itu masih bisa mendengar, tapi karena ada sesuatu yang mengganggu sehingga proses mendapatkan informasinya itu menjadi tidak sempurna itu ya. Kalau tuli itu seperti itu. Sementara pada gangguan pendengaran itu sama sekali tidak bisa mendengar, gitu nggih. Nah, karena tidak bisa mendengar, maka dia akan kesulitan untuk berbicara, begitu nggih. Ya, jadi kita harus berempati ya, kita harus bersimpati. Merasakan apa yang dirasakan anak, mencoba untuk merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak gitu ya. Kemudian timbullah perhatian, timbullah perlakuan gitu ya dari kita seorang guru ini untuk membantu mereka dalam proses belajarnya. Gitu nggih. Kemudian ada gangguan penglihatan ya. Gangguan penglihatan yang dimaksud di sini yaitu seperti, mohon maaf ya, seperti buta begitu nggih. Jadi dia tidak dapat melihat sama sekali gitu ya. Jadi anak yang tergolong buta akademis yakni anak tidak dapat menggunakan penglihatannya lagi untuk tujuan belajar huruf ya. Nah, program pembelajaran yang diberikan pada anak untuk belajar ini yaitu melalui huruf braille ya. Kita tahu ya huruf braille yang dapat diraba itu ya. Kemudian ada pemanfaatan kemampuan mendengar. Jadi pada orang buta itu, pada anak yang buta mengalami kebutaan itu dia masih dapat menggunakan kemampuan mendengarnya untuk menangkap informasi. Gitu nggih. Lanjut lagi ke gangguan fisik ya, atau mohon maaf ya, kita sebut dengan cacat fisik begitu nggih. Misalnya ada anak itu yang karena kecelakaan tuh sehingga harus diamputasi begitu nggih bagian tubuhnya itu naudzubillah dzalik ya. Kita harus bersimpati, kita harus kasihan ya pada mereka. Jadi
Anak tunadaksa itu merupakan anak yang mempunyai kelainan ortopedik atau salah satu bentuk gangguan dari fungsi normal pada tulang, pada otot, dan persendian yang bisa jadi karena bawaan sejak lahir maupun penyakit maupun kecelakaan. Itu tadi contohnya seperti amputasi tadi ya. Sehingga apabila mau bergerak atau berjalan memerlukan alat bantu seperti kursi roda itu ya dan sebagainya. Baik, kemudian kita masuk ke anak dengan gangguan mental ya atau mental disorder, yaitu kita sebut dengan tunagrahita, termasuk dalam golongan anak berkebutuhan khusus ya. Pendidikan secara khusus untuk penyandang tunagrahita lebih dikenal dengan sekolah luar biasa. Jadi Bu Fatim ini tadi ya, fungsinya sekolah luar biasa itu untuk anak dengan penyandang gangguan mental atau mental disorder itu untuk belajar di SLB begitu tempatnya. Gitu. Kemudian tunagrahita itu merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata, sehingga mereka memerlukan perhatian khusus gitu dan untuk mencapai tumbuh kembang belajarnya. Oke, baik. Kemudian kita masuk ke autisme ya. Autisme itu kalau menurut definisinya yaitu anak yang mengalami gangguan pada sistem saraf dan mempengaruhi perilaku sehari-hari atau disebut dengan neurobehavior. Autisme. Di sini siapa yang sudah pernah main ke SLB atau melakukan pengamatan di SLB? Boleh angkat tangan. Belum? Belum ya? Oke, jadi karakteristiknya anak autisme ini seperti kesulitan berkomunikasi dan berbicara dengan orang di sekitarnya. Kemudian sulit untuk berhubungan sosial karena aktivitasnya yang kaku. Jadi dia anak autis ini asik dengan dunianya sendiri ya, seperti tapi aneh begitu nih. Seperti memutar benda, kemudian membiu. Membiu itu artinya mengulang kata-kata orang yang didengarnya. Kemudian dia tidak mau lepas dari benda tertentu. Misalkan dia punya boneka, maka boneka itu nggak boleh direbut orang lain gitu ya. Kemudian tidak mau dirubah rutinitasnya. Kemudian kesulitan menyatakan keinginan, menghindari kotak mata gitu ya. Kemudian bermain aneh dan berulang, tidak suka digendong, tidak mengerti bahaya, dan tidak dia tertawa namun tidak sesuai begitu guys. Jadi apa namanya? Saya pernah ya melakukan observasi ke SLB begitu guys, dan menjumpai anak autis itu bahwa mereka diajak ngomong itu tidak nyambung begitu guys, karena tidak satu frekuensi tadi. Sehingga apa namanya? Kesulitan berkomunikasi. Nah, ini biasanya dapat ditangani oleh orang yang sudah hafal dengan kegiatan sehari-harinya. Jadi harus ada pendekatan dulu sebelum proses belajar itu dilakukan begitu ya. Oke, baik. Nah, autisme itu berbeda dengan Down syndrome ya. Jadi kalau autis tadi merupakan kegiatan asik dengan dunianya sendiri gitu ya. Sedangkan pada Down syndrome itu merupakan kelainan yang terjadi pada kromosom. Akibatnya meskipun secara fisik tumbuh dengan normal, namun memiliki mental dan pikiran seperti anak-anak usia 8 atau 9 tahun. Gitu ya. Jadi apa namanya? Fisiknya itu sudah dewasa, namun mental dan pikirannya itu seperti anak-anak. Nah, itu yang dinamakan dengan Down syndrome. Gitu ya, dapat dipahami? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum kita lanjut lagi. Belum ya? Oke, sekarang ada gangguan pemusatan perhatian ya. Nah, kalau tadi ada autisme, kemudian Down syndrome, sekarang ada gangguan pemusatan perhatian. Jadi didefinisikan sebagai hambatan seseorang begitu ya dalam memusatkan perhatian dalam belajar begitu nggih. Kita tahu dalam belajar itu kan memerlukan perhatian untuk merekam atau menangkap pengetahuan begitu nggih, baik melalui bacaan, video dan sebagainya. Yang disertai perilaku hyperaktivitas. Jadi dia aktivitasnya itu berlebihan gitu sehingga kesulitan dalam memusatkan perhatian. Kemudian inattention atau itu tadi ya, attention artinya kan perhatian. Jadi sulit memusatkan perhatian gitu. Dan impulsif. Impulsif ini cenderung menjadi seorang yang pemarah begitu ya. Oke, baik itu jadi merupakan
gangguan gitu ya yang bisa dialami oleh anak-anak. Baik, kemudian lanjut lagi ada gangguan emosi dan perilaku. Jadi kalau kita bahas kemarin ya, kita sudah membahas perkembangan emosi pada anak gitu ya. Itu kemarin pada orang normal. Sekarang ini pada gangguan emosi pada anak berkebutuhan khusus ya. Nah, karena dia tidak dapat mengendalikan emosinya, sehingga perilakunya pun tidak terkontrol gitu ya. Nah, dapat didefinisikan sebagai anak yang mengalami gangguan perilaku, emosi, dan sosial, sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ya. Jadi karakteristiknya itu dia cenderung jahil, tidak sabar, ya, mudah tersulut emosi, malas belajar, dan sebagainya. Nah, itu tadi. Jadi sebenarnya mereka pada gangguan emosi dan perilaku itu kalau menurut saya itu dapat disembuhkan begitu ya, nanti dapat diberikan terapi begitu ya. Karena ini sifatnya tidak permanen gitu ya. Gitu. Oke, baik itu tadi yang dapat Pak Hanim berikan materi penguatan materi begitu ya tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus ya. Nah, ini masih ada sambungannya dengan materi minggu depan mengenai hambatan perkembangan anak berkebutuhan khusus. Jadi minggu depan kita akan belajar, ini tadi hari ini kita sudah mengidentifikasi apa saja karakteristik anak berkebutuhan khusus, lalu minggu depan kita akan membahas mengenai hambatan perkembangannya. Karena ini mata kuliah perkembangan peserta didik ya. Jangan lupa anak berkebutuhan khusus pun juga berhak mendapatkan pendidikan gitu ya. Dia juga berhak melangsungkan pembelajaran karena menyangkut masa depannya nanti. Begitu nggih? Oke, baik. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Monggo melalui kolom chat boleh, mau bertanya langsung juga boleh. Oke, saudari Nabila Mega, bisa dipahami nggih materi tadi nggih? Oke, Pak. Oke, baik, terima kasih ya. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar mengidentifikasi begitu ya, mengidentifikasi karakteristik anak berkebutuhan khusus ya. Nah, sebenarnya ada banyak kalau kita kaji ya. Saya baca di buku tadi ada banyak sekali. Namun karena keterbatasan waktu dan tempat pembelajaran sehingga kita singkat begitu ya. Kita padatkan menjadi 7 tadi yang dapat dijelaskan gitu ya. Oke, baik. Minggu depan kita akan belajar tentang hambatannya, hambatan perkembangannya anak berkebutuhan khusus gitu ya. Oke. Oke, dari tim pemateri tidak ada ini ya. Saudari Nila dan Novia, apakah hadir? Belum. Belum hadir. Oke, baik. Apalagi ya, itu tadi sudah saya berikan penguatan. Kira-kira ada lagi mboten yang mau dibahas? Ini yang namanya user ini siapa nggih? Nama aslinya? User. Halo, user. Boleh open mic? Windows 10, Windows 10. Kemarin minggu lalu hadir ini Windows 10. Nama aslinya siapa ya? Halo? Oke, baik. Saya mau ke Bu Fatim. Bu Fatim, apakah ada yang mau ditanyakan tentang materi ini tadi? Akhis, oh iya. Ya, Pak, maksudnya aku bertanya bagaimana seorang guru itu menghadapi seorang anak berkebutuhan khusus itu bagaimana caranya dalam pembelajaran. Oh iya, baik. Ini kebutuhan khusus yang mana ya, Bu? Banyak tadi. Contohnya apa misalnya? Ada 7 tadi, yang mana?
Seperti kayak tunanetra, apa tunarungu, sama autis loh Pak. Oh ya, baik. Baik, tadi oke, karena ini forum kelas ya, kita bisa diskusi bersama nih. Tadi yang ditanyakan Bu Fatim yaitu bagaimana cara menerapkan pembelajaran dalam bagi anak berkebutuhan khusus. Kira-kira bagaimana? Ada yang mau menjawab? Saudari Suemi, apakah mau menjawab pertanyaan dari Bu Fatim tadi? Bagaimana Pak soalnya? Oh ya, saya tulis di kolom chat ya. Oke, baik, pertanyaannya bagaimana pelaksanaan begitu nggih, pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Oke. Itu Saudari Suemi, sudah saya tulis di kolom chat. Oke, baik. Kalau Bu Fatim begini ya, kalau ditanyakan bagaimana proses pembelajarannya, begitu nggih, berarti kita harus melakukan observasi dulu di lapangan. Kita harus melakukan pengamatan agar jawabannya itu valid, agar jawabannya itu benar, apakah betul sesuai di lapangan, begitu nggih. Nah, kalau kita belum melakukan observasi atau belum melakukan pengamatan langsung di lapangan, ya kita akan kesulitan untuk membuktikan itu tadi ya. Selama ini kita hanya bisa menerka atau mengira-ngira begitu nggih. Mungkin kalau anak misalnya anak dengan yang buta tadi dapat belajar menggunakan huruf braille begitu nggih. Nah, itu kan hanya jawaban mengira-ngira. Tapi secara teknis bagaimana kita harus melakukan pengamatan di lapangan. Gitu, Bu. Kemudian anak yang mengalami gangguan pendengaran sehingga dia tidak dapat berbicara, maka dia masih dapat menggunakan kedua matanya untuk membaca begitu nggih, misalnya untuk membaca materi pelajaran gitu. Meskipun dia tidak dapat berbicara dan tidak dapat mendengar, tapi dia masih dapat untuk memahami materi pelajaran dengan cara membaca begitu ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian pada anak yang mengalami mental disorder ya, atau gangguan mental yang seperti yang di SLB begitu nggih. Nah, itu terus terang saya belum tahu karena belum melakukan pengamatan nggih. Nah, mungkin setelah perkuliahan ini saya akan mencoba mencari di YouTube gitu nggih. Bagaimana teknisnya itu nggih. Ya, itu. Terutama yang menarik begini, Bu. Yang menarik itu bagaimana cara mereka itu belajar gerak begitu nggih. Karena bagaimanapun pembelajaran gerak itu penting begitu ya untuk menunjang tumbuh kembang anak gitu. Nah, itu saya tertarik di situ. Bisa Sehingga bergerak bagi Mas Ian. masih, Bu. Iya. Iya. Jadi ini menarik karena pada masa anak-anak itu ya, kan itu mereka mengalami pertumbuhan ya, ada kenaikan tinggi badan, kemudian massa otot dan sebagainya ya. Begitupun perkembangan sosial mereka, perkembangan moral. Nah, itu maka mereka harus diberikan pendampingan begitu ya. Dilakukan pendampingan, memberikan perhatian khusus begitu ya, agar mereka itu dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, itu masih mungkin akan saya lakukan pengamatan langsung begitu untuk menjawab pertanyaan dari Bu Fatim ini tadi menarik sekali ya. Bagaimana proses pembelajarannya? Iya, jadi perlu itu ya. Ini karena belum dilakukan pembuktian di lapangan sehingga kita hanya bisa menerka-nerka pada hari ini. Tapi insya Allah saya akan terus belajar begitu Bu. Jadi supaya terjawab ini tadi pertanyaan
tentang proses pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus ya. Oke, baik, di kolom chat ini sudah ada ini jawaban dari saudari Suemi ya, yaitu dengan cara menyediakan strategi model layanan pengidentifikasian dan cara mengambil perhatian secara telaten. Ya betul ya. Jadi ini begini Bu, jadi sebelum siswa atau sebelum anak berkebutuhan khusus itu belajar, maka kita harus dapat menarik hatinya dulu ya. Bagaimana cara dia tuh tertarik dengan kita dulu, dengan gurunya dulu, tertarik dulu gitu nggih. Sehingga anak itu akan antusias. Nah, bagaimana mungkin proses pembelajaran itu terjadi sedangkan dia tidak antusias dengan gurunya begitu nggih. Oke, dan kita harus mengetahui apa yang berhubungan dengan kekurangan anak didik. Ya, betul ya. Oke, baik, terima kasih jawabannya dari saudari Suemi ya. Jadi kita sebagai pengajar begitu nggih, kita harus mengetahui karakteristik anak gitu nggih. Khususnya anak yang berkebutuhan khusus, kira-kira apa yang dia butuhkan. Kemudian dia kesulitan dalam hal apa, maka harus kita bantu gitu nggih. Nah, jadi betul tadi ya yang dijelaskan bahwa sebelum memberikan materi pelajaran maka kita harus menarik hatinya dulu ya. Dia harus antusias dengan gurunya dulu. Sehingga anak itu akan memberikan perhatian sehingga anak itu menjadi antusias terhadap gurunya, sehingga diharapkan materi belajar itu bisa masuk begitu nggih. Oke, baik. Oke. Kemudian ada lagi yang mau dibahas? Oke ya. Jadi kalau kita sambil membahas tadi ya, kita mengulang ya. Jadi dalam gangguan fisik tadi ya, atau disebut dengan tunadaksa tadi itu ya. Nah, itu bisa disebabkan karena dia sudah cacat dari lahir, mohon maaf nggih, dia sudah cacat dari lahir begitu nggih. Kemudian bisa juga disebabkan karena dia itu mengalami kecelakaan sehingga mengakibatkan amputasi begitu nggih. Oke. Nah, itu disebut dengan tunadaksa. Sehingga ketika dia mau bergerak atau berjalan itu memerlukan alat bantu seperti kursi roda tadi. Nah, di sini ya kita sebagai fasilitator begitu nggih, sebagai pengajar itu harus memberikan perhatian yang optimal begitu ya. Bagaimana anak itu dalam belajarnya ya merasa tidak sendirian dalam belajar. Kemudian dia tuh dapat termotivasi belajarnya ya. Nah, pada anak tunadaksa tadi itu kan dia pendengarannya masih berfungsi secara normal, kemudian penglihatannya masih normal, kemudian apalagi dia masih bisa berbicara gitu nih, sehingga dia hanya mengalami cacat fisik begitu nih, mohon maaf nih, dia hanya mengalami cacat fisik begitu nih. Nah, sehingga di sini bagaimana kita itu membuat siswa itu agar termotivasi belajarnya begitu nih. Misalkan dia mengeluh ya, aku kok kondisiku seperti ini. Nah, kita harus berikan dia penguatan ya. Oke, misalkan kita tahu ya kalau di olahraga itu kan ada ya atlet paralimpik. Ada yang tahu atlet paralimpik itu kan olimpiade khusus bagi orang berkebutuhan khusus ya. Jadi gini, cacat fisik itu tidak menghalangi seseorang dalam berprestasi, begitu nggih. Kita tahu kalau di olahraga itu ada namanya paralimpik begitu nggih. Jadi bagaimana dengan keterbatasan fisik itu seseorang masih dapat berprestasi. Kalau saya dulu pernah lihat videonya dalam pertandingan tenis meja itu ya, ada orang yang tangannya tinggal satu, tapi akhirnya dia dan tidak punya kaki begitu nggih, akhirnya dia bermain tenis meja menggunakan kursi roda dan dia masih dapat berprestasi gitu loh. Kita berikan apresiasi terhadap usahanya begitu nggih. Jadi bagaimana kita tuh memotivasi anak agar dia itu menjadi
optimis begitu ya, optimis, kemudian dapat mengerjakan belajar dengan baik begitu nggih. Terutama itu tadi kita pancing dulu perhatiannya, kemudian dari segi media belajar yang digunakan itu ya. Nah, jadi media belajar bagi anak berkebutuhan khusus ini itu ternyata lebih kompleks ya, lebih banyak dibandingkan dengan siswa normal begitu nggih. Kita yang harus dipahami itu. Jadi ternyata pemanfaatan media itu lebih kompleks bagi anak berkebutuhan khusus. Misalnya itu tadi ya, menyediakan misalnya kalau prasarananya itu bagaimana dalam kondisi gedung bertingkat itu disediakan jalan kursi roda begitu nggih bagi siswa berkebutuhan khusus tadi. Oke. Jadi sarana prasarananya lebih kompleks itu ya dalam pembelajaran. Oke, baik. Oke, saya mau ke ini saudari Hasyakah Hadika. Hadir? Saudari ya? Iya, Pak. Ya, baik. Saya mau menanyakan apakah sebelumnya sudah pernah main ke sekolah luar biasa? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Oh, gitu ya. Oke. Oke ya. Jadi baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kita perlu ya untuk observasi begitu. Ini bukan tugas ya, bukan tugas, tapi kalau seandainya ingin tahu begitu nggih, dapat melakukan observasi langsung di lapangan begitu nggih, di SLB begitu ya. Di bagaimana dengan pengamatan itu kita menjadi tahu, kemudian tergerak hatinya, bersimpati begitu nggih terhadap anak berkebutuhan khusus gitu nggih. Nah, jadi kita tahu seperti atlet renang itu ya, ada itu ya, bagaimana dia tidak memiliki kaki, dia tidak memiliki kedua tangan, namun dia masih bisa melakukan renang. Bagaimana caranya itu? Ya, ada itu videonya, video motivasi itu ya. Jadi ada seseorang tidak memiliki kedua tangan, tidak memiliki kedua kaki, namun dia masih tetap bisa berenang. Gitu nggih. Oke, baik. Oke, itu dulu materi hari ini begitu nggih. Apalagi yang mau kita bahas ya? Sudah semua nggih. Nah, hari ini kita sudah mengidentifikasi begitu ya karakteristik anak berkebutuhan khusus. Oke. Nah, jadi terjawab tadi ya, pendidikan inklusi ternyata itu boleh menggabungkan dalam satu kelas itu boleh digabungkan antara anak normal begitu nggih, siswa normal dengan siswa berkebutuhan khusus digabung itu boleh dengan syarat ada guru pendamping khusus di samping ada guru wali kelas begitu nggih. Nah, untuk itu tadi untuk memperhatikan kebutuhan dan kemampuan individual anak. Oke, baik, ada kolom chat ini. Oh, oke. Oke, baik. Kemudian apa lagi yang mau dibahas? Oke. Kira-kira kalau pada gangguan pemusatan perhatian itu bisa diterapi mboten? Bisa diberikan kesembuhan mboten untuk ADHD ini? Gangguan pemusatan perhatian. Saya mau tanya ke sudah semua tadi ya, sudah saya tanya ya. Baik, saya mau tanya ke siapa ini? Saudari Windows 10, saudari siapa ini? Ahya. Akhis. Saudari Akhis. Ya. Ya. Pertanyaannya begini, apakah anak dengan anak dengan gangguan kesulitan fokus begitu ya, pemusatan perhatian itu dapat diterapi. Kalau menurut Anda bagaimana? Dapat disembuhkan. Apakah anak dengan gangguan pemusatan perhatian itu dapat disembuhkan?
Halo, Saudara Akhis? Saudari Akhis? Ya, Pak. Ya, jawabannya gimana? Monggo langsung dijawab. Itu mic-nya dibuka dulu, open mic dulu. Iya. Ayo Mbak, waktunya jalan terus. Mungkin, Pak. Ya, oke, baik. Mahasiswi yang lain, apakah ingin membantu menjawab? Oke, saya mau ke Saudari Iklima. Hadir? Ya, Pak. Ya, Kenapa? oke, monggo dijawab itu tadi. Apakah anak dengan gangguan pemusatan perhatian itu dapat disembuhkan? Maaf, Pak. Tadi masih dipanggil orang tua, jadi Oh iya, ya, baik. Jawabannya? Oke, dijawab di kolom chat nggak apa-apa ya? ya, Pak. Oke, baik. Saya tunggu itu. Saya kira pertanyaan terakhir ya. Tolong dijawab sebelum kita akhiri pertemuan hari ini. Boleh diulangi lagi, Pak, pertanyaannya? Oke, pertanyaannya yaitu apakah anak dengan gangguan pemusatan fokus atau ADHD dapat diterapi untuk disembuhkan? Bisa. Bisa. Alasannya? Bisa. Oke, baik ya. Jadi kita dapat menyembuhkan begitu, Ge. Saya bantu jawab, Ge. Jadi anak dengan apa namanya tadi gangguan fokus begitu ya. Anak dengan ini tadi gangguan pemusatan perhatian ya dapat diterapi ya. Bisa betul tadi jawabannya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan hipnoterapi ya. Jadi bagaimana anak itu
bangunkan dulu kondisi bawah sadarnya begitu nggih, agar dia itu tidak hyperaktif begitu ya, agar dia itu mungkin lebih tenang begitu ya. Kemudian diberikan perhatian yang khusus. Gitu nggih. Sudah terjawab nggih, Saudari Iklima dan Saudari siapa tadi? Saudari Akhis ya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka pertemuan dapat kita akhiri ya. Kita tadi sudah dapat mengidentifikasi atau mengetahui ya karakteristik dari anak berkebutuhan khusus. Minggu depan kita akan membahas tentang hambatan perkembangan anak berkebutuhan khusus serta cara belajar anak. Gitu nggih. Insyaallah nanti saya akan mencari informasinya ya. Bisa dari YouTube, bisa melalui pengamatan langsung gitu ya. Nah, kebetulan teman saya dari pendidikan jasmani itu ada yang mengajar di sekolah luar biasa. Nah, di situ mungkin saya akan mencari informasi begitu ya mengenai cara belajar anak dengan itu tadi ya, dengan kelainan mental begitu nggih. Nah, itu bagaimana cara belajarnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat begitu nggih. Oke, baik. Saya mohon maaf kalau ada salah perkataan dan perbuatan begitu nggih. Oke, baik. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kepada mahasiswa dan mahasiswi sudah menghadiri perkuliahan online hari ini. Itu nggih. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Baik, boleh meninggalkan kelas ya. Boleh meninggalkan Zoom. Oke.